Rojab itu bulannya bertanam. Wa Sya'ban syahrus safri. Bulan Sya'ban bulan ini menyiram. Wa Ramadan syahrul hisab. Bulan Ramadan itu bulan memetik atau bulan memanen. Sehingga doa yang kita panjatkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi katakan wahsil maqasidana. Allahumma ya Allah barik lana, berkailah kepada kami di Rajab, di bulan Rajab. Kita minta diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, begitu pun wa Sya'ban di bulan Sya'ban. Nah, ketika kita ingin mengucapkan Ramadan, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang jasadnya sampai ke Ramadan tapi ruhnya tidak sampai. Berapa banyak orang yang hidup di bulan Rajab, hidup di bulan Sya'ban, tapi ketika Ramadan ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berdoa, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kepada kami bulan suci Ramadan. Apa yang sampai? Jasad kami dan juga ruh kami. Aku cuma jasad, nanti di bulan Ramadan hari ngopi sambil rokok. Jasad doang sampai kepada bulan suci Ramadan. Mengajarkan kita sama Allah, jasad dan ruh kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tanaman yang perlu kita perbaiki atau tanaman yang perlu kita tanam di bulan Rajab adalah sholat kita. Oleh karena itu malam hari ini insya Allah kita membahas tentang bacaan dan gerakan sholat. Sedikit mengulang bahwasannya sholat menurut bahasa itu apa? Masih ingat nggak? Sholat menurut bahasa artinya doa. Dalam kitab Fathul Muin dikatakan as-sholat lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya berdoa. Wa syar'an, dan sholat menurut istilah adalah aqwalun ucapan, wa af'alun gerakan, mufta'atun bil takbir, yang dibuka, yang diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtamatun bil taslim, dan ditutup dengan salam. Dia dikatakan sholat sudah berdiri tapi belum takbir, belum. Tapi kalau sudah takbir baru dikatakan dia sholat. Kapan dia dikatakan sudah selesai sholat? Ketika salam. Kalau dia sholat belum salam berarti sudah selesai belum. Maka pertanyaannya, kalau misalnya kita lagi sholat, pas lagi tasyahud akhir, innaka hamidun majid, itu cicak keluarin kotorannya kena tangan kita. Pertanyaannya, sholat kita gimana? Sudah selesai atau belum? Kenapa? Kan udah terakhir. Belum kan? Salah, karena tertolak dari pengertiannya. Karena pengertian sholat ditutup dengan salam. Artinya kalau belum salam, sholatnya belum saja selesai. Maka oleh karena itu malam hari ini kita bahas yang pertama, rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Ini rukun. Yang pertama adalah an-niyat, membaca niat. Kita ulang, niat itu adanya di mana? Di hati. Ucapin niat boleh tak?
Ucapin niat. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan. Misalnya makmuman lillahi, boleh nggak diucapin? Hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah, tapi niat tempatnya di dalam hati. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat itu mengerjakan sesuatu yang berbarengan. Jadi niatnya ketika takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Takbir artinya membesarkan, ihram artinya mulia. Artinya takbiratul ihram membesarkan zat yang maha. Sehingga habis itu ada sunnah setelah takbiratul ihram, Pak. Apa sunnahnya? Membaca doa. Apa itu doa kita? Doa artinya ya doa, kan itu mohon. Ibtidah pembuka. Gimana bacaan? Allahu Akbar kabir. Apa artinya? Artinya dulu dikit-dikit. Kalau kebanyakan bingung. Allahu Akbar kabir. Allah Maha besar, kabir dengan segala kebesaran. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Terus ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama wal arda hanifan musliman. Musyrikin apa muslimin? Musyrikin dulu. Sesungguhnya aku jadikan wajahku, ini wajahku, sesungguhnya wajahku. Wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku tampakkan, aku pandangkan wajahku kehadapan Zat pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan muslimah. Hanif apa artinya hanif? Hanifan muslimah. Jadikanlah kami muslim yang lurus. Hanifan muslimah, muslim yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin. Maka kalau aku menjadi muslim yang lurus, wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Baru diterusin, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan semesta. Ikrar itu ikrar. Jadi ketika kita membaca doa itu berarti kita sedang ikrar. Ikrar itu apa? Janji itu apa? Harus dikerti atau harus dikerjakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika, tiada sekutu bagimu ya Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan begitu engkau perintahkan aku. Jadi yang perintahkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka aku termasuk golongan orang-orang muslim atau orang Islam. Itu isi daripada makna doa kita. Lalu kita habis itu baca apa? Surat apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Fatihah hukumnya wajib. Gimana caranya? Yang pertama, ta'awud dalam surat Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya nah, ini jangan sampai kejadian nanti. Kalau dibilang wajib, ta'awud bisa. Wa minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudnya sunnah.
dan hukum sunnahnya dibaca sir. Sir itu apa? Pelan. Setelah sir itu bukan berarti diem, bukan, tapi dia baca hanya terdengar di telinganya. Makanya kadang kalau imamnya pakai mic-nya sedikit agak dekat, terdengar saja. Oh. Jadi terdengar itu sir namanya. Kalau jarak itu ada kan? Jadi tahu hukumnya sunnah. Kita perlukan kepada Allah dari perjalanan setan yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dari Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha dari Maha Maliki Yaumiddin, yang merajai hari nah perhatikan, maknya panjang atau pendek? Maknya panjang atau pendek? Kalau surat Anas maknya pendek. Maliki Yaumiddin, yang merajai. Maka pernah saya bahas, ada yang namanya fa'il, ada yang namanya maf'ul. Fa'il berlaku, maf'ul yang dilakukan. Saya minum kopi. Sayanya fa'il. Fa'il itu fa-nya panjang. Fa-nya panjang, huruf keduanya pendek. Maliki. Maliki berarti ini fa'il. Fa'il itu berarti pelaku. Siapa pelakunya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dirajainya? Hari pembalasan. Siapa raja hari pembalasan? Allah. Jadi fa'il itu begitu Pak. Jelas kan nanti ini pembalasan mau dimulai dari mana jelas? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon atau meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan siapa? Siratal ladzina. Nah, ya. Ada di sini kita tahu bahasa jadinya sama semua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Maju tarik. Hamzah itu adanya di depan, ain itu adanya di tenggorokan. Ya, Hamzah di depan. An. Jadi kalau kita pengen cepat pun tetap harus dipakai itu. Siratal ladzina an'amta. Jadi walaupun cepat, dia dari maju ke belakangnya pun harus cepat. Tadi an. Kalau kita di depan semua jadinya an. Beda apa sama? A sama a. Beda ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do panjang, masuk tasydid, baru huruf apa? Lam. Boleh satu nafas, satu keluar. Kalau keluar satu nafas, kalau nafas berhentinya di alaihi. Itu kan waktunya lam. Tapi ulama mengatakan ketika surat Al-Fatihah dibaca ayat 7, kemarin kita sudah bahas ya. Salah satu imam dari qiraah sab'ah mengatakan dibolehkannya kita wakaf alaihi tanpa harus mengulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nama sampai situ tuh. Bukan perlu di alaihimnya lagi. Langsung dari ghairi, walaupun wakafnya lam. Lam itu artinya wakafnya tidak boleh berhenti. Karena ada ulama yang memboleh
membolehkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kalau berarti di sini Bang. Mulanya di mana? Di ghairil lagi. Ya kan? Yang tahu nafas kita sanggup apa enggak diri kita. Maka ketika kita sholat, ketika kita ibadah, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kudu-kudu, enggak. Kewajiban harus dikerjakan, tapi yang mengetahui sanggup atau tidaknya diri kita. Sehingga di dalam kaidah disebut dengan rukso. Rukso itu artinya keringanan. Kalau nggak bisa satu nafas, boleh dibikin dua nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bahas ya, bolehkan. Artinya apa? Yaitu jalan orang-orang an'amta 'alaihim yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang maghdubi 'alaihim atas mereka, waladdallin, dan bukan pula termasuk golongan orang yang sesat. Itu doa apa kita baca? Apa kita baca? Sholat. Al-Fatihah doang ya? Ada waktu sholat doa itu bisa baca. 1 bulan itu ntar kita baca. Bila pasti mau doa amil, ya kan? Di bawahnya kan ada nanti. Ma'ana alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhadaa'i was-shalihiin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullah, dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'aliima. Doa yang kita mohon di surat Al-Fatihah kita baca selama 1 bulan full di bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita lagi baca doa kita mah amin beda. Ya, bila lagi baca doa kita bagian amin be amin. Karena doanya kita lagi minta jalan yang baik. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, ya Allah bersamailah kepada kami jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Dijelaskan nggak kalau di sini? Minan nabiyyin, dari golongan para. Ya kalau kita hidup nabi berat nggak? Ya. Yang kedua, wal nabiyyin wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Berat apa enggak? Berat. Kita lihat selanjutnya was-sholihin, orang-orang soleh. Apa itu orang soleh? Siapa? Nah, soleh itu fa'il, Pak. Soleh itu artinya fa'il. Soleh itu pelaku. Jadi dia dikatakan soleh bukan karena pakaiannya, dia dikatakan soleh bukan karena ucapannya, dia dikatakan soleh bukan karena sesuatunya, tapi dia dikatakan soleh karena perilakunya. Jelas tak? Jadi soleh, contoh dalam surat Al-Asr kita watawasau bil haq, watawasau bil. Siapapun orangnya yang menunjukkan saling menasehati kebaikan dan saling menasehati dalam persahabatan, berarti dia orang soleh. Siapapun, walaupun mohon maaf mungkin pakaiannya yang tidak baik, pakaiannya tidak baik atau kondisi tubuhnya kurang baik, tapi itu yang dilakukan dia termasuk orang soleh. Karena soleh itu pelaku yang melakukan kebaikan. Sehingga di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh kita minta doa itu. Kalau kita minta jalan bersama para nabi yang jauh, bertemu bersama para syuhada para jauh, kita minta didekati nama orang-orang soleh yang senantiasa menebarkan kebaikan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah kita minta jalan yang penuh dengan kenikmatan. Itu rukun yang pertama. Yang pertama niat, 2 membaca takbiratul ihram, 3 berdiri bagi yang mampu, 4 membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, di surat pendeknya nggak dibahas ya. Surat pendeknya nanti bebas sama surat apapun. Yang kelima, i'tidal itu disunahkan angkat
angkat tangan. Jadi angkat tangan sebelum i'tidal itu hukumnya jangan bertengkar masalah ini. Ada orang yang habis takbir begini, tangan langsung diturunin dia rukuk, boleh. Karena hukumnya mengangkat tangan ketika takbir i'tidal hukumnya sunnah. I'tidalnya wajib, mengangkat tangannya sebelum i'tidal sunnah. Jelas nggak sampai sini? Kan kadang kita ada perbedaan di situ kan ya. Ada yang takbir, ada juga yang langsung nyerosot tangannya. Dua-duanya benar. Karena hukumnya sunnah. Bacaan ruku. Bacaan ruku itu bacanya gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Apa artinya? Maha suci Allah. Rabbiyal azim, Tuhan yang zat maha agung, wa bihamdihi, dan dengan segala pujian kepadanya. Jadi dalam sholat kita muji siapa? Muji Allah Subhanahu. Kalau dalam sholat kita sadar yang kita puji Allah, berarti kita nggak patut buat dipuji. Berarti kalau kita nggak patut buat dipuji, jangan pernah kita mencari untuk mendapatkan pujian. Itu hakikatnya sholat. Jadi ketika kita sholat, kita sadar yang kita puji hanyalah Allah. Bahwasanya diri kita nggak ada untuk dipuji. Nah ketika itu kita angkat tangan lagi tuh, angkat badan, sunnah yang angkat tangan, angkat tangan juga kalau pada disebut dengan yang tidak. Bacanya gimana? Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Sami Allahu, Allah telah mendengar kepada siapa liman hamidahu yang memujinya. Jadi ketika kita ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kita memuji Allah. Bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, menandakan bahwasanya diperjelas Allah telah mendengar pujianmu. Sehingga ketika Allah telah mendengar pujianmu, doa i'tidal gimana? Rabbana lakal hamdu milkus sama wa milku ma min syai'in, artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, untukmu pujian, milkus samawati wa milkul ardi, yang engkau pemilik daripada langit dan bumi. Siapa pemilik langit dan bumi? Allah. Jadi patut kita puji siapa? Nah kadang kita baru bikin sesuatu dan dapat pujian banyak orang. Ini kalau bukan karena itu begitu lah. Makanya di dalam sholat kita diajarkan banyak-banyak puji Allah. Milus samawati wa milul ardi wa milku ma syi'ta, dan atas segala apapun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kemauannya Allah. Min syai'in ba'du, dari segala sesuatu setelahnya. Jadi apapun yang sebelum terjadi, yang akan terjadi, dan yang sudah terjadi, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu. Berarti dalam sholat kita diajarkan apa ya? Untuk apa? Untuk apa dalam sholat kita diajarkan? Semuanya itu dari Allah, akan kembali kepada Allah. Berarti kita memang dipinjemin fasilitas oleh Allah Subhanahu. Yang namanya dipinjemin kan apapun bisa diambil. Berarti dalam sholat kita diajarkan untuk tidak sombong. Berarti kalau ada orang sholat masih sombong, dia belum sholat. Jelas ya sampai sini. Kita lanjut, setelah i'tidal langsung kita sujud. Nah ini kan ada sunnahnya. Sebelum sujud angkat tangan nggak ada sunnahnya, Pak. Ya, sunnahnya badan posisi tegak, langsung turun. Jadi nggak pakai angkat tangan, langsung turun. Boleh kaki duluan atau namanya lutut duluan, boleh tangan duluan. Buat tunjangan, takut menjomplang ke depan. Ya, jadi yang pakai kaki duluan boleh, yang pakai tangan duluan boleh, yang nggak boleh tangan duluan. Ya, sisop dia. Jelas ya? Ketika kita sujud,
Apa yang dibaca Allahu Akbar? Apa doa sujud? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi dan dengan segala pujian kepadanya. Setelah itu duduk di antara dua. Kenapa disebutnya duduk di antara dua sujud? Kenapa? Karena memang duduknya berada di antara dua sujud. Ya kan? Sujud pertama duduk. Habis itu sujud lagi kan? Makanya disebutnya duduk di antara dua sujud. Ada berapa duduk dalam salat? Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ada duduk tahiyat. Ada berapa duduk? Ada duduk tasyahud, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ada duduk tahiyat. Yang sering kita lakukan duduk iftirash dan duduk tahiyat. Duduk tawarruk itu gimana? Tawarruk. Nah, namanya duduk tawarruk. Sehingga setelah itu kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Artinya Rabbi firli, ampunilah dosaku ampuni berarti. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, angkatlah belum itu warnanya nanti wajib murni. Itu kok mau dulu wajib murni. Wajib murni, warkani, wahdini, wajib murni. Warkani angkat derajat itu maksudnya tinggikanlah derajatmu. Nah, wajib murninya minta diangkat. Dia akan apa siapa? Apanya? Derajatnya dengan apa? Ada wajib murni, ada warfani. Artinya berarti sama kan? Wajib murni angkat, warfani kan? Wajib murni angkat, warfani kan? Apa maksudnya? Wajib murni angkatlah, warfani angkatlah. Maksudnya apa? Kita minta diangkat ketika kita melakukan kebaikan, angkat kebaikan kita ya Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, tutupi kesalahan kita sehingga yang kau angkat hanya kebaikan. Warfa'ni, angkatlah derajatku, angkatlah derajat kami dengan sebagaimana engkau mengangkat derajat para orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi maknanya hampir sama, cuma konteksnya berbeda. Beda. Wajib murni, warfani, apa? Berikanlah rezeki kepadaku. Warzuqni wahdini. Berikanlah sidini. Apa wahdini? Berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini. Nah ini sama lagi. Wa'afini, wa'afini. Kita sering dengar bahasa Arab apa? Ayo. Misalnya Bang Rama dikasih kopi, syukur. Terus Bang Edo bilang, aku. Apa di situ artinya sama-sama. Tapi apa di sini beda banget. Syukron, afwan, terima kasih sama-sama. Tapi apa yang dimaksud di sini adalah maafkanlah aku. Jadi ketika kita berdoa, salahnya orang Arab nih, afwan, maafin aku. Jadi katanya sama kan? Maknanya beda sesuai konteks, itulah bahasa Arab. Jadi itulah indahnya bahasa Arab. Hurufnya sama, bacaannya sama, maknanya beda. Ya kan? Misalnya nih kita habis dikasih cemilan, ngomongnya kan syukronnya. Terus yang ngasih cemilan bilang apa? Afwan. Sama. Kita membuat salah, misalnya nih Bang Edoy, kita buat salah sama Bang Edoy. Terus Bang Edoy, apa juga kan? Gimana itu? Nah bukan, apa di situ bukan sama-sama, tapi apanya minta melihat konteksnya, mau kemana kata ini digunakan. Itu adalah kaidah Arab.
Warfani wazuni wabini wa'afini wa'afani. Jelas apa sih? Jadi sholat itu kita banyak minta sama siapa? Sama siapa? Salah satu yang kita minta diangkat derajat kita. Kalau dari angkat derajatnya enak nggak? Gimana caranya biar diangkat? Diperjelas dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 9. Ya fa'ilahul ladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat daripada orang-orang yang beriman. Oke? Ya fa'ilahul ladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang perhatikan. Berarti yang sholat dia punya. Kalau nggak sholat, jelas nggak? Jelas nggak? Paham nggak sampai sini? Ya kan? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi kalau yang nggak sholat berarti dia nggak punya iman. Siapa yang ngomong? Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. As-salatu imaduddin, kata baginda Nabi. Sholat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamaddin, maka dia termasuk golongan orang yang menghancurkan agama. Ya, kadang-kadang saya selalu bilang begini, kita teriak jihad, tapi kita sendiri yang menghancurkan jihad. Jihadnya yang terbaik buat kita adalah sholat. Karena sholat itu paling berat ya, paling apalagi sholat berjamaah. Setannya ada waktu di Persija lagi main nih. Tadi saya mau berangkat nonton dulu Persija ini. Ya, Persija main kan? Main ya Persija? Oh Persija, beda lagi. Persija main sehingga ketika kita ingin melakukan amal soleh, keimanan yang akan diuji sehingga Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita lagi taat senantiasa berjamaah sholat, jangan pernah menganggap remeh orang yang belum sholat berjamaah. Karena khawatir kita nanti suatu ketika demikian, Pak. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Tapi sudah diingatkan oleh baginda Nabi, sholat itu adalah tiangnya agama. Rumah dikatakan kokoh kalau bangunan tiangnya kuat. Kalau tiangnya beton, rumahnya ambruk. Orang itu dikatakan agamanya kuat kalau dia bisa menjaga sholatnya. Saya selalu mengatakan, Pak, walaupun ente begadang sampai subuh belajar kitab, mau itu kitab tasawuf, mau itu kitab filsafat, mau itu kitab apapun, tapi engkau azan subuh tidur, demi Allah malam hari itu tidak ada manfaat bagi dirimu. Saya sampaikan kepada para santri-santri saya, kalau kita mau begadang lanjutkan sampai subuh, jangan ditanggungi. Kadang kita begadang sampai jam 3:30, kita tidur subuh banget. Ini yang membuat celaka buat diri kita. Jangankan begadang yang tidak ada sesuatu kaidah ilmunya. Begadang yang untuk menuntut ilmu saja. Misalnya kita kadang ngaji kan sampai malam nih. Ya kan ya? Kadang kita ngaji nih para asatidz ngaji sampai malam. Kadang jam 3, jam 4 itu pokok tuh. Nah pas pulang itu kan enak banget tuh tidur. Enak banget. Tapi sayang ilmu yang telah kita pelajari malam itu tidak menjadikan manfaat dan kita meninggalkan sholat subuh. Jelas tidak sampai sini? Karena pola ukurnya diawali dengan sholat. Misal kalau memang kita benar-benar ngantuk, habis begadang, ya habis sholat subuh baru baca Quran satu juz. Habis baca Quran satu juz kan ngantuk banget tuh, baru sholat. Artinya apa? Jangan sampai kita termasuk orang yang meremehkan sholat. Karena di dalam sholat itu kita banyak permintaan. Karena kita banyak permintaan, banyak kemauan, kita mintanya lewat sholat. Secara tidak langsung kita sedang mohon sama Allah. Maka siapa orang yang memperbaiki sholatnya,
dia sedang memperbaiki kehidupannya. Jadi siapa yang hidupnya pengen berubah, perbaiki sholatnya. Kita baca hadis bareng-bareng. As-sholatu imaduddin wa man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya, dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya, dia telah menghancurkan agama. Coba tanya sama diri kita termasuk orang yang menghidupkan agama atau orang yang menghancurkan agama. Semuanya ada di dalam diri kita. Semua awalnya dimulai dari sholat. Terlebih ini bulannya sholat. Ini bulannya apa? Bulannya sholat. Rojab ini bulannya sholat. Karena kita biasakan di bulan Rajab, nanti Ramadan kita nggak kaget, ya kan? Nah, kalau kita nggak ada persiapan di bulan Ramadan 23 kaget nggak sih? Kagetnya gimana itu? Pakai perang, PPP imam lama bulan, gitu ya PPP ya. Jadi harus dibiasa. Rajab ini bulan kita awalnya nih, ya. Bulan kita mengawali untuk Ramadan. Doanya kita semoga kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat tarawih. 3-nya kan witir. Ya. Di 20 rakaat itu besar nggak pahalanya? Besar. Tapi lebih besar lagi apa, Pak? Maksudnya sholat sunnah ba'diyah. Nah itu jangan ditinggalin tuh ya. Ini saya pesan nih. Saya sampaikan buat mengingat diri saya dan para jamaah. Sholat tarawih walaupun 20 rakaat ganjarannya besar, tapi lebih besar lagi sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi nggak lucu bahasanya. Kita nungguin yang 20, tinggalin yang 2. Ya kan? Kalau dulu mulai selonjoran dulu, gitu Pak. Ada itu ya. Jadi sayang. Saya sampaikan yang 20 rakaat pahalanya besar, tapi lebih besar yang 2 rakaat ba'diyah. Kenapa? Karena ba'diyah isya dia berkaitan atau berhubungan dengan yang wajib. Sesuatu yang sunnah jika berkaitan dengan yang wajib, maka pahalanya akan menjadi lebih besar. Dengan ganjaran yang sunnah tidak berkaitan dengan yang wajib. Jelas sampai sini? Wudu hukumnya wajib. Hukumnya wudu sunnah. Ketika ngikutin perkara yang wajib. Jadi Pak, jelas sampai sini. Sehingga pahalanya besar kalau kita wudu sebelum sholat. Kalau mau kerja wudu hukumnya apa? Lebih besar mana? Lebih besar mau sholat, tapi pahalanya utamanya di sisi Allah lebih besar kalau kita pengen kerja wudu, karena itu sunnah. Sesuatu yang sunnah lebih berat dikerjakannya dibandingkan yang wajib, karena wajibnya wudu. Kalau sunnah boleh ya? Boleh enggak. Oleh karena itu hari bulan Rajab kita tanamkan kebaikan dimulai dari perbaiki sholat kita. Tadi sekilas kita bahas bacaan sholat dan maknanya agar kita selama ini sholat kadang mikir ya. Kita sholat mikir ya. Artinya apa sih kan gitu ya? Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa bihamdihi. Begitu tuh alhamdulillah. Jadi ketika kita mengetahui bacanya seperti apa akan menjadi lebih nikmat. Bacanya lebih nikmat. Jelas nggak sampai sini? Ya, kita perbaiki sholat kita. Tapi ketika kita sudah memperbaiki sholat kita, jangan pernah memandang rendah orang lain yang belum melakukan sholat. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, turun. Tapi pesan Nabi, nasihat itu boleh, ngajak boleh, tapi menghina mencaci maki tidak
Boleh. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang dapat memperbaiki sholat kita. Terutama di bulan Rajab ini adalah bulan diturunkan yang kita sholat, sehingga sholat kita menjadi penentu kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada Allah wa yakum bima ajma'in. Mohon maaf dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang melakukan semoga masyarakat kita sadar juga kita amati. Sebelumnya maka terwujud wanita yang berdoa maka saya berdoa kita. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاه تنزيلا بحمدك الى اول والابد ونقضي الذين جميع الحسنات وظلمنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك عامل الدرجات وتبلغنا بها الصابرين من جميع الخيرات والحياه وبعد المال انك سميع قريب مجيب دعوات يا قضي الحاجه اللهم صل وسلم على من القرآن العظيم وعلمنا وسمعنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرية طيبة محمد نبينا وبركة سنية إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وطاهر حبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا في رجب وسعادنا وقريب ورحمة وحسن مقاصدنا اللهم انا نسالك السلامة في الدين والعافية في الجسد والجادة في العلم وبركة في الرزق وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وأمن الحسن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا الله واجعلنا مع الأبرار العزيز وقدر الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم بلغ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.